الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ويقول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال كان بينهما 40 سنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم Hadratul Mukarramin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan mengampuni kita semua. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya senantiasa melimpah ruah kepada kita, sehingga Allah mudahkan di siang yang penuh berkah ini untuk bersama-sama kita segera merespon panggilannya, bergegas untuk bertaqarrub menunaikan ibadah Jumat pada siang hari ini. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah berikan kepada kita kecukupan rezeki sehingga tidak ada di antara kita yang kelaparan, dan Allah berikan rasa aman sehingga di antara kita tidak ada yang ketakutan. Dua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai modal utama kita di dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Quraisy Allah ingatkan agar hendaknya kita gunakan dua nikmat ini, nikmat kecukupan pakan dan nikmat aman sebagai bekal untuk beribadah kepada kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, pemilik Baitullah, yang telah memberikan kepada mereka kecukupan makan sehingga tidak ada yang lapar, dan Allah berikan kepada mereka rasa aman sehingga tidak ada yang takut. Dua nikmat ini sekarang tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Gaza, karena sampai detik ini tragedi pembantaian saudara-saudara kita yang sudah di luar batas peri kemanusiaan, pembantaian yang begitu sadis masih terus berlanjut dilakukan oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara kita. Mereka sudah hampir membantai 30.000 saudara-saudara kita, dan yang membuat kita sedih seolah-olah berjalan sepi. Kabar tentang pembantaian saudara-saudara kita ini seolah-olah sepi,
karena kita sibuk hiruk pikuk dengan urusan hajat nasional mungkin ya. Di samping memang waktunya sudah cukup lama, sudah hampir 5 bulan. Padahal kalau kita perhatikan setiap saat terus saudara-saudara kita dibantai. Dan korbannya bukan para tentara, para mujahidin dari Brigadir Izzuddin Al-Qassam, bukan. Tapi kebanyakan adalah mereka, anak-anak yang tidak berdosa, ibu-ibu, orang-orang tua. Karena memang mereka melakukan semua itu adalah bisa jadi seperti apa yang dikatakan. Dan ini sudah dibuktikan bahwa mereka sebetulnya melakukan gerakan genosida, gerakan pembasmian etnis Palestina dari bumi Palestina. Dan sekarang korbannya sudah hampir 30.000, 29.000 sekian menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina. Tapi mungkin kalau ketemu semua mereka yang tertimbun oleh bangunan-bangunan, mereka yang tertimbun oleh puing-puing, mungkin sudah lebih dari 30.000. Betapa sadisnya. Kita bayangkan satu nyawa saja bagi kita betapa bernilainya. Kita bayangkan andai saudara kita satu orang aja yang meninggal, betapa kita sedihnya. Tapi saudara-saudara kita ini sudah hampir 30.000 dibantai. Dan yang kita sedih sekali, seolah-olah dunia itu diam. Israel, Zionis ini mempertontonkan gerakan genosida secara vulgar di dunia, tapi seolah-olah dunia semuanya tidak berdaya. Dunia semuanya diam. Dan umat Islam semuanya tidak mampu untuk menghentikannya. Ini pertanda bahwa kita umat Islam tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan ini. Dan kita menunggu belas kasihan atau pihak-pihak lain untuk bercampur tangan untuk menghentikan, sepertinya juga sama saja. Mereka semua adalah satu golongan. Al-kufru millatun wahidah. Bahwa sama kafir ini sesama mereka adalah satu agama yang mereka akan saling menolong, saling membantu. Sehingga kita tidak selayaknya mengharapkan belas kasihan dari mereka untuk menghentikan pembantaian saudara-saudara kita. Dan yang lebih memprihatinkan lagi sekarang bukan hanya puas dengan genosida jiwa, walaupun sudah 30.000 orang yang dibantai, tetapi orang Zionis ini tidak puas dengan itu. Mereka di samping menghancurkan jiwa-jiwa mereka, musnahkan, mereka juga memusnahkan, menggenosida budaya. Sekarang ini semua fasilitas pembelajaran, masjid-masjid, kampus-kampus, sekolah-sekolah, rumah-rumah tinggal, pengungsian, semua sudah dihancurkan, sudah hancur lebur. Jadi mereka bukan hanya genosida jiwa, tapi juga genosida budaya. Sehingga mereka nanti kalaupun peperangan ini berhenti, betapa ini bangsa Palestina akan menderita, karena mereka sudah kehilangan semua tempat-tempat pembelajarnya, tempat ibadahnya, tempat tinggalnya. Lalu kita bertanya, kenapa begitu susah dalam sejarah kebangsaan, sejarah kehidupan manusia, baru ada sekarang nih perang yang begitu brutal. Dalam waktu 5 bulan sudah bisa membantai atau menjadi syahid kurang lebih 30.000 orang. Tapi yang heran, kenapa sampai sekarang kok nggak ada yang bisa menghentikan? Kenapa? Bukankah mereka orang-orang yang mengaku sebagai penjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi keadilan? Tapi ternyata semua omong kosong. Sampai sekarang terus kalau kita lihat beritanya bagaimana setiap saat, sekian jam, sekian menit, sudah berapa orang saudara-saudara kita dibantai di Gaza itu. Lalu pertanyaannya, kenapa sedemikian susah untuk menghentikan peperangan ini? Para ahli, para ulama mengatakan inilah bukti bahwa peperangan Palestina dengan Israel ini bukan peperangan seperti yang
mereka inginkan. Mereka ingin membangun persepsi bahwa antara Palestina dengan Israel ini perang perebutan negara, perebutan wilayah. Ternyata bukan hanya itu. Kalau hanya itu tentu akan lebih mudah diselesaikan, dihentikan. Tapi ternyata mereka adalah sebetulnya perang agama. Ini yang dikatakan as-sira'u bainal haqqi wal batil, as-sira'u bainal iman wal kufur. Ini adalah peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Ini adalah peperangan antara keimanan dan kekufuran. Jadi motivasinya sentimen agamalah yang akan menjadikan mereka itu tidak akan mau menghentikan peperangan ini. Karena barangkali ditanamkan dalam akidah sesat mereka. Salah satu faksi Israel, Zionis itu mungkin punya keyakinan bahwa membunuh saudara-saudara kita di Gaza ini adalah merupakan satu amal baik. Boleh jadi. Makanya mereka tidak pernah mendengarkan suruh menghentikan genjatan senjata apa saja, nggak akan mereka pedulikan. Karena barangkali mereka menganggap bahwa membunuh saudara-saudara kita dianggap satu hal yang ibadah. Siapa tahu mungkin sudah ditanamkan seperti itu. Oleh karena itu kita bagi umat Islam hendaknya kita sadari, kita jangan mau terbawa oleh provokasi oleh buzzer-buzzer yang mereka sengaja sebarkan, mereka biayai untuk mengatakan ini kan urusan Palestina sama Israel, biar saja. Kita nggak perlu membantu. Ada orang yang mau membantu, dibilang nanti paling-paling juga bantuannya nggak sampai. Mereka itu kan nggak satu aliran dengan kita. Mereka kan bukan orang Muslim. Macam-macam mereka bagaimana ciptakan supaya kita mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka. Tetapi yakinlah bahwa peperangan antara Israel dengan Palestina itu bukan semata-mata perebutan wilayah, tapi ada sentimen agama. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Dan mereka tidak akan sesadis itu membantai, menyiksa saudara-saudara kita, melainkan apa? An yu'minu billahil azizil hamid. Karena saudara-saudara kita ini, karena korbannya adalah orang-orang beriman. Jadi sentimen keimanan yang membuat mereka itu begitu benci, begitu mereka itu ingin menghabisi saudara-saudara kita. Loh, kalau kita sesama muslim, hendaknya kita menyadari hal ini, bahwa ternyata bukan sekedar perebutan wilayah, setelah wilayah diambil, bukan. Mereka tidak mencukupkan hanya membantai orang-orangnya, tapi juga akan menghabiskan semua. Karena negaranya juga akan dicaplok oleh mereka. Dan mereka ingin supaya orang-orang Palestina, orang-orang yang Gaza semuanya keluar dari Palestina, lalu wilayah yang mereka ambil. Karena menurut keyakinan mereka bahwa Israel ini meyakini bahwa nanti wilayah Palestina, Yordan dan sekitarnya semua akan menjadi Israel Raya, dan itu yang diyakini oleh mereka, oleh Zionis Israel itu. Jadi yakinilah bahwa peperangan antara Israel atau antara Palestina dan Israel ini bukan sekedar seperti yang sengaja mereka inginkan, bahwa ini adalah wilayah mereka, kita nggak perlu ikut-ikut. Oleh karena itu hendaknya kita sadari bahwa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang mereka bertahan dengan mengorbankan jiwanya, hartanya, semuanya mereka rela untuk di situ, yakinilah mereka adalah mewakili kita. Karena Palestina ini adalah bumi suci peninggalan para nabi. Dari disitulah Rasulullah SAW, ke situlah Rasulullah SAW diisrakan, lalu kemudian dari situ dimi'rajkan. Di situ ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan sekaligus juga kiblat atau masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Jadi jelas di situ bahwa Palestina adalah milik umat Islam. Dan kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada itu merupakan bagian, dan kita wajib untuk menolong dan membela saudara-saudara kita. Yang kedua, di samping bahwa ini adalah sentimen agama, bahwa adanya ketidakadilan dari orang-orang kafir itu sendiri. Mereka ketika yang menjadi korban adalah sesama mereka, orang-orang kafir, mereka akan berusaha untuk sungguh-sungguh menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tetapi ketika korbannya umat Islam, mereka tidak akan mau menolong. Ketika mereka diminta untuk menghentikan peperangan ini,
Justru mereka akan mengatakan ini kan Palestina yang salah. Ini Palestina itu keras kepala. Ini orang-orang Hamas ini adalah teroris. Lalu mereka kemudian justru malah mensupport, memberi bantuan kepada orang-orang yang membantai saudara-saudara kita. Kenapa? Karena memang mereka dikatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir sesama orang kafir itu akan saling bersatu mereka. Orang kafir di antara mereka itu adalah saling menolong. Kenapa mereka seolah-olah membiarkan begitu saja? Ya karena yang membantai sesama mereka orang-orang kafir, yang dibantai kita umat Islam. Sehingga mereka ya sekedarnya saja pura-pura membela, pura-pura membantu. Tapi hakikatnya mereka punya standar ganda dalam menegakkan keadilan. Ketika korbannya adalah kita orang-orang muslim, seolah-olah mereka ya biasa saja. Sekarang korbannya sudah 30.000. Dan dikatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir dengan sama mereka itu adalah saling tolong menolong, saling bersatu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalian orang muslim, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Mereka sesama orang kafir bersatu, bagaimana mereka tuh saling menolong di antara mereka untuk membantai saudara-saudara kita. Kalau kita umat Islam tidak mau bersatu, justru ketika kita mau membantu saja udah banyak yang macam-macam. Wah, nggak usah dibantu, kita di sini juga banyak yang perlu diperhatikan. Mereka nggak satu akidah. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Cukuplah menjadi manusia untuk menolong saudara-saudara kita yang di sana. Nggak usah menjadi muslim. Kalau muslim udah jelas. Cukuplah menjadi manusia, kita nggak akan membiarkan saudara-saudara sama muslim sama manusia dibantai. Makanya kata Allah, kalau kita ini sesama muslim tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah, dan sekarang sudah kita rasakan. Bagaimana korbannya sudah 30.000. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah berapa. Yang ketiga, di samping kita ini tidak mau bersatu, ternyata mereka mempunyai standar ganda. Adalah kita umat Islam sendiri yang sekarang sudah terjangkit penyakit wahan. Mereka orang-orang Israel, Zionis Israel itu nggak ada rasa takut sedikit pun, nggak ada wibawanya sama sekali umat Islam. Negara-negara Islam sekitarnya banyak, umat Islam banyak, termasuk kepada orang Indonesia yang katanya masuk mayoritas Muslim. Mereka nggak takut, nggak ada takut sama sekali. Kenapa? Karena kita sendiri walaupun jumlahnya banyak, tapi sudah tidak ada wibawanya, dicabut rasa takut musuh kita kepada kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa yushiku an tada'al umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti di akhir zaman umat-umat Islam ini, orang-orang non-muslim ini akan menjadikan umat Islam ini seperti ya bulan-bulanan, dijadikan bancakan, dijadikan permainan, gak ada rasa takutnya pun sama sekali mereka kepada umat Islam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apa karena umat Islam waktu itu sedikit sehingga mereka gak ada takutnya sama sekali? Kata Rasulullah, bal antum kuthur. Tidak, kalian tuh banyak. Walakinnakum hutha kahutha usail. Kalian banyak, tapi banyaknya seperti buih. Buih ini kelihatan besar, meninggi, tapi betapa nanti kena terpa angin kecil, kena ombak sedikit, sudah hancur. Begitulah umat Islam sekarang, walaupun jumlahnya banyak. Negara-negara Islam di sekitar Palestina itu banyak. Kita umat Indonesia juga banyak umat Islamnya, tapi mereka nggak ada rasa takut. Katakan fala yanzi'anna min qulubi audwikum al-mahabah. Sungguh Allah akan cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahan. Tapi akan ditanamkan di hati kalian umat Islam penyakit wahan. Ditanya, wa ma huwal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan?
Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu sudah mencintai dunia dan takut kepada kematian. Dunia itu intinya ada 3. Para orang Arab menyebutnya 3 mim. Mal, harta, mansib, tahta atau jabatan. Kemudian mim yang ketiga mar'ah, itu wanita. Jadi karena kita sudah terbius oleh racun harta, jabatan dan wanita, sehingga umat Islam ini lemah. Semua mereka posisi sudah mereka semua sudah tersendera dengan kepentingan itu, sehingga mereka nggak bisa lagi berbuat apapun. Namun kita sebagai sama muslim, walaupun kita posisinya secara geografis jauh, tapi bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh sama orang mukmin itu bersaudara. Dan ketika kita melihat saudara kita, kita wajib, ketika mereka terzalimi, wajib kita bantu. Kalau bisa kita lakukan dengan tindakan yang nyata, biyadihi, dengan perbuatannya. Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan perbuatan nyata, fa bilisani, dengan lisannya. Kalau tidak bisa juga dengan lisannya, fa biqalbi, dengan hati kita. Setidaknya kita sangat protes, kita sangat tidak enak, dan kita merasa, setidaknya kita merasa begitu sedih, dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang terus sampai sekarang tidak bisa dihentikan, terus dibantai dan dibantai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum